semuanya. Alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga hari ini saya akan memberikan rencana tindak lanjut daripada sosialisasi kegiatan PKB saya. Sebelumnya kita semua berdoa dan saya berpikir semoga apa yang kita lakukan nanti ini bisa buat saya pribadi lebih baik sehingga harapan saya kepada doa dimulai. Doa selesai. Oke, di sini tindak lanjut saya atau rencana daripada tindak lanjut saya mempraktekkan ataupun saya mensosialisasikan mengenai bermain semu olahraga tradisional, yaitu melestarikan olahraga tradisional khususnya di sekolah kita. Dan di sini ada beberapa latar belakang saya membuat daripada permainan tradisional ini. Yang pertama, permainan tradisional merupakan bagian daripada identitas budaya suatu daerah dan bagaimana kita mempertahankan sejarah dan budayanya untuk melestarikan budaya dan nilai-nilai sosial masyarakat Indonesia yang mengajarkan nilai-nilai positif, mewadahi kebiasaan adat istiadat. Itu latar belakang yang pertama saya berikan ataupun saya tuangkan. Kenapa saya pilih daripada olahraga tradisional? Supaya permainan olahraga tradisional ini semakin dicintai daripada siswa-siswi kita. Oke, dan di sini ada tujuan daripada program daripada olahraga tradisional. Di sini program saya, permainan tradisional merupakan bagian dari identitas budaya suatu daerah dan bagaimana kita mempertahankan sejarah dan budayanya. Jadi di sini seperti saya bilang tadi, Bapak Ibu, bagaimana budaya kita ini jangan sampai dilupakan oleh siswa-siswi kita dan juga kita. Dan di sini yang kedua, melestarikan budaya. Kita lestarikan budaya tersebut seperti yang saya bilang tadi, jangan dilupakan. Semakin kita gerakkan, semakin kita bangkitkan dan mengajarkan nilai-nilai dan mengembangkan kemampuan anak menciptakan suasana yang menyenangkan, tidak membutuhkan banyak biaya. Kemungkinan Bapak Ibu di sini ada utara saya di sini tidak membutuhkan banyak biaya, karena di dalam sekolah kita ini kita kan pasti kalau kita melakukan kegiatan pasti kita butuh dana. Tapi kalau di dalam olahraga tradisional ini saya ambil olahraga enggrang. Jadi nanti alat enggrang yang digunakan siswa itu nanti saya bekerjasama dengan wali kelas dan bekerjasama dengan OSIS untuk buat daripada alatnya. Jadi kita tidak terlalu besar biayanya untuk membuat enggrang tersebut. Dan di sini seperti saya bilang tadi, melestarikan budaya kita yang semakin lama semakin habis ataupun semakin dilupakan daripada masyarakat dan khususnya anak-anak sekolah. Karena kebanyakan anak-anak sekolah kita sekarang kebanyakan bermain daripada TikTok, melihat HP yang kadang-kadang fungsinya tidak baik untuk mereka. Jadi kalau kita budayakan lestari budaya di sekolah ini, setiap daripada satu semester kita buat, kemudian semakin mengembangkan bakat mereka. Kadang-kadang mana tahu ada anak-anak ini memang hobi ataupun memang pintar daripada melakukan olahraga enggrang, tradisional olahraga enggrang. Oke, next. Dan di sini capaian atau langkah dan hasil yang kita harapkan, ya, pentingnya kerjasama dalam mencapai tujuan. Nah, di sini seperti saya utarakan, pentingnya kerjasama. Saya tidak bisa bekerja sendiri tanpa ada orang ibu, dan saya juga tidak bisa bekerja sendiri tanpa adanya anak-anak. Makanya bagaimana kita bekerja sama untuk melakukan perlombaan daripada olahraga enggrang ini supaya bisa berjalan dengan baik. Dan yang kedua, menghormati aturan main. Dan di sini nanti ada kita buat beberapa aspek daripada aturan mainnya. Siapa dulu yang memainkan, apakah kelas 7 dulu, 71, 72, 73, ya, 81, 82, 83, 91, 92, 93. Dan di sini memperkuat jati diri dan karakter positif generasi muda sebagai penerus bangsa. Nah, disinilah yang saya katakan memperkuat jati diri. Bagaimana anak
itu semakin mencintai daripada olahraga tradisional di Indonesia ini. Okay, next. Nah, di sini saya buat susunan panitia karena kita satu wilayah kerja, yaitu kita buat susunan panitia untuk SMP 1 Esongsongan. Pertama saya buat pembina. Di sini pembina saya buat kepala sekolah karena kita punya kepala sekolah, ya. Dan di sini pembina kepala sekolah dan dia juga sebagai nanti penanggung jawab daripada kegiatan tersebut. Walaupun kita bekerja sama antar sesama guru dan juga siswa. Dan di sini ada panitia pelaksana karena saya guru olahraga di sini, saya sebagai ketua daripada pelaksana kegiatan tersebut. Dan di sini saya buat wakil, ada Pak Rudi Halemuar sebagai wakil kita di sekolah, dan ada sekretaris, ada bendahara, ada seksi acara, misalnya bagian absen. Maksudnya absen di sini saya buat anak-anak di absen atau koordinator dan pada absen. Di situ saya buat Sriatati, Ratnaryani, dan anggota OSIS. Di situ saya buat anggota OSIS. Kenapa saya buat anggota OSIS? Kita nggak akan bisa berdiri sendiri tanpa OSIS. Ya, jadi setiap apapun kegiatan yang di sekolah ini haruslah bekerja sama dengan PKS siswaan, bekerja sama dengan OSIS, karena mereka lah nanti sebagai anggota kita yang akan membuat daripada kegiatan tersebut. Dan di sini saya buat juga ada penanggung jawab lomba, ada koordinatornya, penanggung jawab lombanya, ada Pak Dodi, ya, ada juga Bu Rizky Novera, dan juga ada wasit. Wasit di sini nanti Bu Juli, Pak Herlan, dan dibantu oleh anggota OSIS. Dan di sini ada koordinator konsumsi, ada koordinator perlengkapan, ada koordinator daripada dokumentasi. Jadi di sini nanti ibu-ibu semuanya bisa nanti, Bu, misalnya boleh memberikan inspirasi, Bu, bagaimana kalau saya koordinator ini aja, bisa, Bu. Ini hanya untuk sementara saya buat panitianya. Nanti akan dirapatkan kembali setelah kita sudah memang plot mengadakan daripada pertandingan tradisional Enggrang tersebut. Oke, next. Di sini kita penelitian ini yang dimiliki sekolah ini kita punya aset. Nah, aset di sini yang pertama adalah aset fisik. Kita punya ruang kelas. Kenapa saya buat ruang kelas? Mana tahu anak-anak atau siswa kita mau berganti pakaian. Itu aset kita, aset di sekolah. Dan di sini lapangan daripada sekolah kita itu sebagai aset untuk mereka bertanding atau melakukan aktivitas di luar, ya. Dan di sini aula, musola, karena kadangkala aset kita yang sholat ini kita buat apabila ketika waktunya sholat anak-anak bisa melakukan sholat bersama di sekolah kita. Dan di sini ada modal manusia. Modal manusia ini kerajinan tangan. Misalnya mereka membuat enggrang, itu kan kerajinan tangan juga, itu termasuk aset untuk kita. Ya, misalnya mereka membuat bukan enggrang, mereka membuat tolak peluru. Jadi buat di sekolah ini atau di untuk sekolah ini itu termasuk aset daripada sekolah. Dan di sini ada modal sosial, yaitu komite. Kalau kita harus bekerja sama juga dengan komite. Kenapa saya katakan modal sosial? Kadang-kala kan komite ini bisa membantu kita, misalnya berupa dana kegiatan tersebut, ya, kita bisa juga bekerja sama dengan komite. Dan di sini modal daripada lingkungan. Modal lingkungan ini kita punya pohon, punya tanaman yang begitu indah, yang bisa untuk tempat beristirahat daripada anak-anak atau siswa kita. Dan di sini ada modal finansial. Modal finansial ini saya buat untuk kooperasi sekolah. Kenapa ya dikatakan modal finansial? Minuman, ya kan, makanan kecil ketika perlombaan itu berlangsung, juga termasuk daripada aset sekolah. Dan di sini ada modal agama dan budaya, ya, karena kita beraneka ragam agama dan budaya. Bagaimana kita menyatukan perbedaan daripada agama dan budaya tersebut bisa kita menjadi satu kekeluargaan, yaitu SMP Negeri 1 Esongsongan. Dan di sini ada rencana lagi observasi, yaitu terakhir nanti saya ungkapkan kepada Bapak Ibu. Oke, next. Di sini saya buat ada beberapa hadiah untuk kegiatan enggrang. Nah, nanti kita bicarakan dari mana dana tersebut.
dan kita bekerja sama dengan donatur yang ada di masyarakat sekolah kita. Contohnya kepala desa, pemuka masyarakat yang memang betul mampu, dan guru-guru bisa memberikan daripada sumbangan dana tersebut. Dan di sini saya buat juara 1 dia 300.000, juara 2 dianya maaf ya kalau nggak salah, juara 2 dia 200.000, juara 3 dianya 100.000, dan ada harapan 1, 2, dan 3 ini untuk putra dan putri. Dan di sini seluruh kegiatan tersebut ya kita buat seluruh peserta didik dari kelas 7, 8, dan 9. Kita daya gunakan siswa tersebut untuk mencintai olahraga tradisional. Oke, dari sini Bapak Ibu saya ada buat dokumentasi, yaitu siswa-siswi kita yang dulunya pernah saya bawa ke Kisaran. Itu mungkin sudah tidak ada di sini lagi, itu sudah apa pada waktu itu, ya. Itu saya bawa ke Kisaran, mereka melakukan olahraga tradisional. Alhamdulillah di situ dia mendapatkan juara 3, ya. Tapi di situ yang dibawa ke provinsi yaitu juara 1-nya. Di situ ada ketinggal pada waktu itu. Itu kami mengadakannya di lapangan SMP di sana. Dari situ saya juga buat dokumentasi ketika saya mengajarkan jauh ada siswa walaupun dia memang lagi ya Bu, tapi dokumentasi saya. Oke. Dan sini terakhir nanti saya buat observasi kepada ibu semua. Oke, sekian dan terima kasih kepada ibu. Itulah penjelasan saya mengenai olahraga yang akan dibuat sekolah, yaitu olahraga tradisional PNK. Jadi kepada ibu-ibu, kalau ada masukannya atau sarannya atau bagaimana, saya persilakan. Terima kasih kepada kita. Dan Ibu mengatakan bagaimana budaya nasional ini tertanam pada diri siswa-siswa kita, ya kan? Jadi di sini saya bisa menjawab, tapi saya juga lemparkan kepada Bapak Ibu. Mana tahu ada yang bisa menjawab? Ada? Oke, saya bisa menjawab di sini. Bagaimana kita menanamkannya? Kita berusaha memberikan wejangan kepada siswa tersebut dan kita buat pertandingan. Nah, jadi benar rupanya yang dibilang ibu itu. Dibilang ibu itu kalau kita mencintai tradisional Indonesia, bagaimana? Sementara di sekolah nggak ada dibuat kan seperti itu. Kita buat pertandingan. Jika semakin mencintainya, kita buat. Bagaimana kita membuatnya? Apakah misalnya sebulan sekali? Nah, karena gini, Ibu, Bapak sekalian, di sini sekarang ini akan dikembangkan olahraga tradisional ini di tingkat kabupaten dan juga tingkat provinsi. Ya, tapi kita selalu tidak mendapat info untuk itu. Ya, jadi di sini bagaimana kita buat anak kita kasih wejangan dan kita buat pertandingan sekolah agar mereka bisa lebih mencintai dan tidak memegang handphone aja gede. Maka kita buatlah ekstrakurikuler ya di sekolah kita ini. Jadi nanti kita berusaha ya ini untuk berbuat istilahnya memberikan motivasi kepada siswa tersebut agar mencintai olahraga tradisional. Baca Bu. Oke, ada lagi yang lain?
contoh 28 Oktober gitu kan, itu kan nggak harus kita pakai untuk belajar gitu kan, kita buat aja untuk anak-anak supaya buat kegiatan mengembangkan untuk mengingat kembali budaya olahraga tradisional seperti bola sodor ini. Iya, bola sodor, iya. Iya. Buat seperti itu kan mereka lupa dengan walaupun hanya untuk saat itu. Oke, ini tadi ada masukan dari Bu Rahmayani. Dia mengatakan bagaimana kalau kita buat pas waktu misalnya hari anak, misalnya kan kita buat olahraga tradisional sangat baik sekali. Kita bisa buat seperti itu. Kita bisa bersama dengan OSIS, kita bisa bersama dengan kepala sekolah, mengutarakan visi atau misi kita bagaimana supaya berkembang di sekolah kita ini olahraga tersebut. Seperti yang dibilang Rana, bagus sekali. Ya, konsep saya ikut mensupport dan ikut istilahnya nanti bersama untuk membangun olahraga tradisional di sekolah kita. Oke, ada lagi? Ada lagi Bapak Ibu? Atau ada salahnya? Atau begitu? Yang saya buat ini atau Bu tambahkan ini boleh Bu. Namanya kita saling kerjasama karena saya seperti bilang tadi, saya pribadi nggak akan bisa berdiri sendiri tanpa Bapak Ibu. Ya, kesuksesan saya adalah kesuksesan orang ibu juga, kesuksesan orang ibu, kesuksesan saya juga. Jadi kita harus saling bersama. Seperti saya bilang tadi Bapak Ibu, ya, aset kita ada, yaitu Endra. Itu juga aset, barang, keterampilan, ya. Dan aset manusia kita siswa. Jadi kita nggak bisa lepas dari siswa, nggak bisa lepas dari kita sebagai guru yang saling kerjasama, ya, untuk memotivasi daripada anak-anak kita supaya mencintai olahraga tradisional. Jadi seperti yang dilakukan boleh Bu, kita buat pas hari anak, pas Oktober, ya, hari kesaktian Pancasila juga boleh kita buat. Tapi seperti kata saya katakan tadi, kita harus ada pertimbangan atau harus ada laporan kepada kepala sekolah karena kita nggak mungkin membuat kegiatan tanpa ada persetujuan atau penanggung jawab daripada kepala sekolah. Oke, ada lagi Bapak Ibu masukannya. Jadi tadi mengenai hadiah tadi coba kita cek Bapak Ibu. Nah, bagaimana Bu? Adakah sarannya? Ataukah ini terlalu banyak? Apakah terlalu sedikit? Bisa Bu? Bagaimana? Ini kan saya buat juara 1 dia 300.000. Seperti saya bilang tadi, dananya dari mana? Dananya kita kerjasama dengan komite dan malah tahu di daerah kita ada yang DPR, ya kan? Kita bisa minta bantuan kepada DPR sekitar kita, boleh. Apakah di sini harapan tinggi itu terlalu kecil? Apakah ditambah? Itu boleh Bu, itu namanya saran. Boleh. Bagaimana? Coba dilihat Bapak Ibu. Seperti yang saya katakan tadi Bu, tadi panitiaan tadi, koordinatornya nanti dibantu oleh anggota OSIS. Oke, coba lihat di sini, adakah yang kurang pas? Pas ya? Karena tahu dia mau tambah, mau tahu ada usul. Bu, udah, aku juara 2-nya, juara 1-nya 400, nanti dana dari saya 100.000. Boleh Bu, ya kan? Namanya kita bantuan, ya kan? Kalau tambah ada rezekinya, boleh. Kira-kira pas Bapak Ibu. Jadi ini putra putri Bu, berarti dianya juara 1 itu ada 2 orang. Putri dianya 300.000, putra 300.000. Jadi itu saya rangkum menjadi 1. Oke, ada lagi Bapak Ibu. Ya. Ya, sebenarnya apa sih peran permainan tradisional ini untuk perkembangan anak kita? Ya. Oke, nah tadi
SMP negeri 1 Songsonan. Jadi kita harus dibudayakan. Itu Bapak Ibu. Ada lagi ya Pak Ibu? Ada lagi? Oke, kalau kita tarik ke belakang, coba ya lihat mengenai apanya? Panitia. Oke, coba kita lihat panitianya Bapak Ibu. Apakah di sini misalnya ada yang kurang atau bagaimana? Coba dicekkan Bapak Ibu. Itu ada pimpinannya, ya. Ada panitia pelaksananya, ada sekretaris, coba lihat, ya. Ada koordinator daripada penanggung lomba. Maksudnya penanggung lomba itu maksudnya anak-anak yang datang. Ada Bapak Dodi dan Bu Rizky Opera. Dan di situ ada juga saya buat wasit. Walaupun ibu saya buat tuh Juli, Pak Elan, tapi kan ada anggota OSIS yang membantu. Jadi seperti yang saya katakan Bapak Ibu, kita tidak bisa lepas dari anggota OSIS. Apapun itu, ya. Jadi sebagai daripada kegiatan apapun kegiatan kita, peran serta siswa, peran serta OSIS itu sangat membantu. Oke, di situ ada juga pendekatan komunikasi. Itu saya buat ini, ya, sama Bu Siti Yuni, ya, dan mereka mendokumentasikan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah kita. Nah, kenapa? Karena itu nanti untuk pertanggungjawaban, ya kan, bahwa kita memang melaksanakan kegiatan tersebut, bukan istilahnya kita menuntut dana itu kita pegang sendiri, tidak. Jadi kita harus dokumentasi untuk semua kegiatan yang ada. Oke, dan di sini ada koordinator kelengkapan. Saya buat Bu Leni Damanik, ya kan. Nah, nanti Ibu ini yang melengkapi apa? Ekrangnya nanti, alatnya Ibu inilah nanti yang memberikan kepada siswa. Misalnya butuh daripada misalnya mic, buku, ya. Istilahnya butuh daripada fluid, ya kan? Itu nanti Bu inilah nanti yang menyimpan ataupun yang memberikan alat tersebut kepada siswa-siswi yang mau bertanding. Oke, coba next lagi sayang. Oke, dari sini seperti yang saya bilang tadi, aset, ya kan Bapak Ibu. Nah, ini tadi saya lupa membacakannya, modal politik. Nah, modal politik ini dari mana? Itulah dari anggota dewan. Ya, Bapak Ibu mana tahu ada anggota dewan kita yang bisa menyumbang, ya kan? Yang memberikan sedikit rezekinya, itu dia modal politik. Makanya kita bersyukur kalau ada anggota dewan yang istilahnya dekat dengan lokasi kita ataupun ada di daerah kita. Nah, jadi kita meminta sumbangan, walaupun dia kan menyumbang istilahnya entah berupa uang, mana tahu dia bisa menyumbang daripada alat yang lain. Oke, nanti dari modal finansial koperasi sekolah, seperti saya katakan tadi, ya, mana tahu bisa menyumbang daripada minuman, makanan yang akan diberikan oleh koperasi sekolah. Oke, sampai di sini kegiatan saya